Wei Qing berkata dengan lembut, hanya 1 dari 10.000 yang bisa mengolah 9 yang qi. Meskipun kemajuanmu saat ini lambat, kamu pasti bisa melangkah ke ranah Jiutian di masa depan tanpa keraguan. Orang-orang istana malam ilahi yang pernah mengembangkan seni ini di masa lalu, semuanya menjadi ahli yang tak tertandingi, dan nama mereka mengguncang suatu zaman. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, bagaimana keadaan istana Lordku sekarang? Di bawah kekuatan orang ini, bahkan bernapas menjadi sedikit sulit bagi Luo Yunshang. Dia mengertakkan gigi dan berkata sambil terengah-engah, murid yang ditinggalkan istana malam ilahi, bagaimana aku bisa tahu tentang istana Lordku? Wei Qing tidak berbicara lagi, tapi bergumam pada dirinya sendiri. Mereka berdua sebenarnya bersembunyi di alam lain. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat 9 aliran energi spiritual yang mengalir di bawah. Dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah mereka berada di Gunung Meru? Tidak, Gunung Meru telah runtuh dan energi spiritualnya bocor. Tempat itu bukanlah Gunung Meru. Dia mengangkat tangannya lagi dan menutup matanya sedikit dengan ekspresi malas. Seluruh ruang mulai bergetar hebat saat ini, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Tekanan yang sangat besar datang dari tempat yang samar-samar terlihat, seolah melintasi cakrawala dan langsung memekahkan kehampaan. Ekspresi Li Yunxiao berubah drastis. Dia segera memahami pikiran Wei Qing dan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Gen Ryu pun berkata dengan ngeri, gila, gila. Dia benar-benar ingin mendobrak dunia. Aura ini, dia sebenarnya memanggil senjata itu. Siapakah saudara kandung itu hingga dia melakukan ini? Ekspresi Li Huaqi juga berubah drastis saat dia berteriak kaget. Wei Qing, kamu sebenarnya ingin menggunakan artefak mendalam tingkat transenden. Apakah Anda benar-benar ingin mendobrak dunia? Apakah kamu tidak takut langit dan bumi runtuh? Anda seharusnya lebih tahu dari saya bahwa energi spiritual di wilayah selatan sangat tipis. Jika kamu benar-benar menggunakan benda itu, kemungkinan besar benda itu akan menghancurkan seluruh wilayah-wilayah selatan. Lalu bagaimana kamu akan menghadapinya? Meskipun prasasti Dewa Dunia adalah eksistensi yang melampaui artefak mendalam tingkat transenden, kekuatan Li Yunxiao terlalu rendah, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatannya sama sekali. Dan ketika Kaisar Jiu Tianwu menggunakan artefak mendalam tingkat transenden, artefak itu pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Wei Qing mengerutkan kening dan menatap Li Huaqi, berkata, jika kamu bersedia membantuku, tidak perlu melalui banyak masalah. Saya tidak tahu siapa yang mempercayakan ini kepada Anda. Tetapi jika saya benar-benar bergerak, kota Yanwu pasti tidak akan bisa bertahan. Li Huaqi mengerutkan kening dan jelas berada dalam posisi yang sangat sulit. Wei Qing tidak terburu-buru dan diam-diam menunggu jawabannya. Senjata mendalam tingkat transenden itu tampaknya telah berhenti melintas dan seluruh ruang tampaknya telah stabil. Baiklah, aku akan membantumu menemukannya. Li Huaqi berkata, beri aku jejak spasialnya. Juga, setelah masalah ini saya meminta wilayah suci untuk campur tangan dan mengeluarkan hukum besi yang melarang kekuatan apapun memata-matai kota Yanwu. Tidak ada ekspresi di wajah Wei Qing saat dia berkata, terserah kamu. Orang-orang di bawah mendengarnya dengan jelas dan mereka langsung terkejut. Siapa orang ini? Apakah itu benar-benar dapat membuat tempat suci mengeluarkan hukum besi untuk menghentikan semua kekuatan di dunia? Li Yunxiao juga sangat khawatir di hatinya. Dia tahu betapa hebatnya Li Huaqi. Kekuatan lagu Li Huaqi mampu menembus ruang dan waktu, mengguncang zaman kuno dan modern, dentang. Saat lagunya dibunyikan, sanubari semua orang tersentak dan tubuh mereka terasa seperti tersengat listrik. Dengan sangat cepat, mereka tersesat dalam irama surgawi yang tersisa. Puluhan ribu orang di kota Yanwu semuanya menunjukkan ekspresi tergila-gila. Li Yunxiao sedang berjuang secara internal dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia tidak berani melepaskan teknik agung ilahi karena dia takut ketahuan. Namun, bahkan jika dia melepaskannya,
Dia tidak akan mampu menahan nada Li Huaqi dan dia perlahan-lahan menjadi linglung. Di dalam monumen ilahi semesta, ribuan kultivator semuanya tercengang pada saat yang bersamaan. Satu demi satu, mereka menghentikan kultivasinya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Di dalam gunung Miniskule, mata Meng Bai juga berangsur-angsur menjadi tidak fokus dan dia memasang ekspresi tergila-gila. Pada saat itu Meng Wu, yang tidak sadarkan diri, memancarkan cahaya biru samar dan seluruh tubuhnya melayang ke udara. Aliran notasi musik muncul di sekitar saudara kandung dan dengan cepat menutupi seluruh tubuh mereka, seolah-olah mereka akan merobek langit dan terbang menjauh. Setelah waktu yang tidak diketahui, orang-orang di kota Yanwu akhirnya terbangun satu demi satu. Langit sudah cerah dan beberapa sosok Kaisar Wu sudah lama hilang. Langit cerah dan cerah. Mendesis, sepanjang malam berlalu hanya dengan satu lagu. Cah, apa maksudmu semalaman? Tingkat kultivasi. Anda adalah sampah. Biar ku beritahu 3 hari telah berlalu. Apa? Orang-orang penting itu sudah lama bangun dan pergi. Kalian lumayan. Lihat sekeliling, masih banyak orang yang masih tergila-gila. Semua orang tercengang. Mereka merasa hanya sesaat telah berlalu dan 3 hari telah berlalu. Mereka yang tingkat budidayanya rendah tidak tahu berapa lama lagi mereka akan tersesat. Setelah kejadian di kota Yanwu, segala macam berita menyebar ke seluruh benua seperti kepingan salju. Dengan sangat cepat, tempat suci mengeluarkan undang-undang besi bahwa tidak ada sekte yang bukan berasal dari wilayah selatan yang boleh mencampuri urusan kota Yanwu. Di wilayah selatan, setelah mengalami malam itu, tidak ada seorang pun yang berani mengetahui tentang kota Yanwu. Adapun Li Yunxiao, setelah kejadian itu, dia sepertinya menghilang dari pandangan semua orang dan jarang terlihat. Sial, bahkan Kaisar Wu pun tidak bisa membunuhnya meskipun dia berasal dari daerah lain. Astaga, bagaimana mungkin ada hal konyol seperti itu? Di sebuah kedai kecil, Li Yi mendengarkan diskusi yang meriah dari orang-orang di sekitarnya. Ekspresinya lebih jelek dibandingkan jika dia memakan lalat. Dia meminum minuman keras itu dalam suapan besar. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Kalian tidak melihatnya. Hari itu, total 100 Kaisar Wu datang dan bertempur di langit di atas kota Yanwu. Mereka bertarung begitu keras hingga langit runtuh dan bumi retak. Pertarungan itu cukup untuk dicatat dalam sejarah benua langit bela diri. Tisk, 100 milik Kaisar Wu. Mungkin tidak banyak Kaisar Wu di seluruh benua langit bela diri. Apa yang Anda tahu? Malam itu, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lebih dari separuh pembangkit tenaga listrik Kaisar Wu di benua langit bela diri datang. Bahkan 10 Kaisar Wu semuanya ada di sana. Mereka berjuang begitu keras hingga langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Benarkah itu? Dengan begitu banyaknya pertempuran Kaisar Wu, bagaimana hal itu bisa menyebar? Kenapa kamu tidak terluka? Siapa bilang aku tidak terluka? Lihat, lenganku bahkan memar. Pada saat itu, salah satu senjata mistik tingkat 9 Kaisar Wu, Skyquake Hammer, terbang ke bawah dan menghantam tubuhku. Aku sangat ketakutan. Untungnya saya waspada dan kekuatan saya tidak buruk. Saat itu, meski takut, saya tidak panik. Aku melemparkan serangkaian pukulan ke Tier 9 Heaven Shocking Hammer. Dan hasilnya, apakah hasilnya? Cepat katakan. Hehe, kalian juga tahu. Saya seorang seniman bela diri bintang 9. Tinju harimau berjongkok itu telah lama dilatih dengan sempurna. Dalam beberapa tarikan napas, saya melontarkan 7 pukulan. Setiap pukulan memiliki kekuatan untuk membunuh seekor harimau. Di bawah 7 pukulan itu, aku menjatuhkan Skyquake Hammer itu. Mendesis, Kakak Yak, kamu benar-benar hebat. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, hehe, Kaisar Wu melihat aku menjatuhkan senjatanya dan sangat marah hingga dia gemetar. Dia langsung terbang turun dari langit untuk membunuhku. Jadi kami berdua bertukar lebih dari 10 gerakan di tanah. Kalian juga tahu kalau lawannya adalah Kaisar Wu. Bagaimana saya bisa menjadi lawannya? Apalagi dia bisa terbang. Dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Pada saat kritis, Kaisar Wu lainnya juga datang. Dia menggunakan King Kong Fist dan membunuh Kaisar Wu itu dengan 1 pukulan. Baru pada saat itulah saya berhasil mempertahankan hidup saya.
Bagus, sangat bagus. Orang-orang di kedai itu bersorak keras dan bertepuk tangan, yaitu menatap tatapan memuja semua orang dan menjadi berpuas diri. Kamu! Tiba-tiba, sinar pedang melintas dan kepala Yak itu terbang. Darah muncrat seperti air mancur. Ah! Semua orang di penginapan tercengang. Dengan sangat cepat, semua orang mulai berteriak ketakutan dan lari. Wajah Li Yi muram. Di tangannya, dia memegang senjata mistik yang bersinar. Setelah membunuh Yak tersebut, dia mengeluarkan medali emas dengan beberapa pukulan sederhana Grim Reaper di tangannya. Dia mencengkeram medali itu erat-erat di tangannya. Sekarang, aku hanya bisa menggunakan token dewa kematian ini. Mata Li Yi bersinar karena tekad. Dia dengan cepat berjalan ke daerah kumuh. Di depan sebuah rumah bobrok, seorang lelaki tua sedang menghisap pipa berkualitas buruk. Dia tersedak dan batuk. Orang tua, ada seseorang bernama Sky Tiger di dekat sini. Apakah kamu mengenalnya? Li Yi berjalan beberapa putaran dan menghampiri lelaki tua itu. Lelaki tua itu menyipitkan matanya dan memandangnya sebentar. Dia berkata, "Saya Sky Tiger. Apa yang Anda inginkan?" Li Yi menatap tubuh pendek dan berotot lelaki tua itu dan merasa sedikit pusing. Dia memukul kening Ni dan berkata, "Kamu adalah Decepticons." Dia mengeluarkan token itu dan menunjukkannya di depan orang tua itu. Pupil mata lelaki tua itu mengecil. Dia dengan cepat kembali normal. Dia berkata, "Jadi itu adalah seseorang yang memiliki tanda. Ikuti saya." Dia menyingkirkan pipa itu dan berjalan menuju rumah bobrok itu. Di kedua sisi rumah ada tumpukan sampah. Bau asap membubung ke langit. Jika bukan karena aura lelaki tua itu yang membuat Li Yi gemetar saat melihat token itu, dia pasti mengira dia telah masuk ke tempat yang salah. Mereka berdua masuk ke toilet kecil. Orang tua itu membuka tutup toilet dan menunjuk ke dalam. Dia berkata, "Masuk." Apa? Mata Li Yi melotot. Wajahnya sangat jelek. Dia berkata, "Tuan Tyrant, Anda pasti bercanda." Orang tua itu terkekeh. Dia berkata, "Saya tidak memikirkannya dengan matang. Saya tidak sengaja mengubahnya menjadi toilet. Ini adalah satu-satunya jalan menuju istana dewa kematian. Pikirkan sendiri." Li Yi melihat benda-benda menjijikkan di sekitar toilet. Perutnya mual. Dia tidak bisa lagi menahannya dan muntah. Lelaki tua itu mengambil beberapa isapan dari pipa dan tertawa. "Hehe, silakan muntah. Nanti kamu terbiasa." Blarg. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia muntah lagi ketika melihat toilet. Setelah beberapa kali, dia muntah hingga hampir pingsan. Dia lalu melangkah ke toilet dengan wajah pucat. Itu adalah lubang cacing. Ketika Li Yi masuk, dia terjatuh tanpa henti. Lingkungannya gelap dan ruangannya sepertinya terus berubah. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia melihat cahaya. Tubuhnya secara tidak sadar bergegas keluar. Guyuran! Dia jatuh ke dalam kolam. Bau busuk memenuhi udara. Itu adalah tangki septik. Blarg! Li Yi memuntahkan seluruh asam lambung di perutnya. Dia bergegas keluar dari kolam dan jatuh ke tanah untuk muntah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.